Indragiri memberi syarat bila ingin menjadikannya sebagai saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Reza Indragiri mengaku sudah dihubungi tim kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Dia diminta menjadi saksi ahli di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Tak cuma-cuma, Reza Indragiri memberi syarat untuk menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. 7 terpidana kasus Vina Cirebon telah resmi mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon. Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Jaya, Rivaldi resmi mengajukan PK. Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ini akan digelar pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Terbaru, Sudirman ikut menyusul 6 terpidana kasus Vina Cirebon mengajukan PK ke PN Cirebon. 7 terpidana kasus Vina Cirebon memberi kuasa pada pengacara yang tergabung dalam Peradi di bawah kepemimpinan Otto Hasibuan. Psikologi forensik Reza Indragiri mengaku sudah dihubungi tim pengacara terpidana kasus Vina Cirebon untuk menjadi saksi ahli di sidang PK. Saya sudah dikontak oleh tim kuasa hukum para terpidana, kata Reza Indragiri. Reza Indragiri tak langsung setuju. Dia memberi syarat untuk menjadi saksi ahli di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Tapi saya mengajukan syarat, katanya. Syaratnya adalah Reza Indragiri meminta bocoran pertanyaan yang akan ditanyakan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Reza ingin mengetahui dari pertanyaan tersebut apakah ia relevan atau tidak menjadi saksi ahli di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Tolong kirimkan ke saya beberapa contoh persoalan atau pertanyaan yang mereka ajukan nanti. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya bisa menakar apa kehadiran saya sebagai ahli di persidangan relevan atau tidak relevan, kata Reza Indragiri. Bila tidak relevan, kata Reza, maka kehadirannya tidak ada manfaatnya di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Kalau ternyata pertanyaan tidak relevan, maka jelas tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada kepentingannya menghadirkan saya sebagai ahli di persidangan, kata Reza Indragiri. Sebaliknya, jika pertanyaan relevan dengan disiplin psikologi forensik maka insya Allah saya akan hadir. Tambahnya, Reza Indragiri berpendapat bahwa kasus Vina Cirebon bukan karena pembunuhan. Pendapatnya, Eki dan Vina mengalami luka tak wajar karena kecelakaan tunggal di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Perkiraan saya bukan pembunuhan, jadi kematian tidak wajar yang disimpulkan dokter forensik adalah kematian tidak wajar akibat kecelakaan, pun dengan tudingan ruda paksa yang dialami Vina. Temuan sperma di tubuh Vina, kata Reza Indragiri, tak sampai pembuktian pemiliknya. Ruda paksa sampai sekarang tidak terjadi. Pembuktian saintifik juga tidak sampai pada kepastian tentang ini sperma siapa. Sperma datang dari aktivitas seks seperti apa, katanya. Maka dari itu, Reza Indragiri tetap berpendapat bahwa kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan tunggal. Saya tetap berpandangan korban meninggal akibat kecelakaan tunggal. Mungkin TKP ada tapi bukan TKP pembunuhan, tetapi TKP kecelakaan lalu lintas tunggal. Tidak ada persoalan pidana maka seharusnya tidak ada terpidana, kata Reza Indragiri. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji juga berpendapat serupa. Susno Duaji mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya, sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura ajakan. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka. Ujar Susno Duaji pun mewanti anti hakim yang memimpin sidang PK terpidana kasus Vina nanti. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan. Itu anak manusia, kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, kata Susno Duaji.
Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Salah seorang terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman kabarnya mengalami nasib pilu 8 tahun menjalani masa hukuman di penjara. Sudirman bahkan dipisahkan dengan 6 terpidana lainnya yang kini sudah berada di Lapas Cirebon. Sedangkan Sudirman, kini menghuni Lapas Bancai, Bandung. Bahkan, Sudirman sempat tak diketahui keberadaannya. Namun, beberapa waktu lalu Sudirman sudah dikembalikan penyidik ke Lapas Bancai, Bandung. Kuasa hukum terpidana kasus Vina, Titin Prialianti mengaku sudah menjenguk Sudirman di Lapas Bancai bersama keluarga sang terpidana. Bahkan, Titin mengaku sampai menangis melihat kondisi Sudirman. Menurut Titin, tubuh Sudirman terdapat sejumlah luka diduga bekas penganiayaan hingga tubuhnya tampak lesu dan tubuhnya lemas. Bahkan, Sudirman mengaku ubun-ubunnya pernah disiram air panas. Kepada Titin, Sudirman mengurai beberapa luka di tubuhnya akibat penyiksaan diduga dari oknum penyidik di antaranya luka bekas disiram air panas di ubun-ubun yang sudah mulai hilang. Tak hanya itu, ada bekas hitam-hitam di tubuh. Bahkan, Sudirman juga mengaku tak bisa duduk tegak serta gampang capek saat duduk tegak. Selain itu, ada luka cekungan kira-kira sepanjang 3 cm di punggungnya yang diduga luka itu bekas tembakan peluru karet. Selain itu, Sudirman juga bercerita soal penyiksaan yang ia alami. Mulai jam 4 subuh mulai dilakukan kekerasan. Sudirman dilempar batu, dipukul di Polda. Terus katanya kepalanya disiram air panas. Kan dia enggak mau ngaku peristiwanya, ungkap Titin. Sudirman juga disiksa oleh penyidik agar mengakui bahwa Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina.